Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Turunan fungsi trigonometri. Contoh 12, tentukan fungsi turunan pertama dari fx sama dengan 1 ditambah cos x dibagi 1 kurang cosinus x. Berarti turunannya f aksen x sama dengan 1 min cosinus x, kemudian dikalikan turunan 1 tambah cos x adalah minus sinus x, kemudian min 1 ditambah cosinus x, turunan dari 1 min cosinus x adalah sinus x, dibagi 1 kurang cosinus x dalam kurung dikuadratkan. Ini sama dengan, kita kalikan jadi min sin x ditambah sin x kali cosinus x kurang sinus x kurang sinus x dikalikan cosinus x dibagi 1 kurang cosinus x kuadrat. Nah, di sini ini bisa dicoret. Nah, sehingga hasilnya sama dengan min 2 sinus x dibagi 1 kurang cosinus x dalam kurung dikuadratkan. Kemudian yang B, gx sama dengan cosinus x kurang 1 dibagi sin x tambah 1. G aksen x sama dengan sin x tambah 1, turunan dari cos x kurang min sin x ini adalah kurang 1 adalah min sin x ya. Kemudian min cos x min 1, turunan dari sin x tambah 1 adalah cos x dibagi sin x ditambah 1 kuadrat sama dengan min sinus kuadrat x min sinus x, kemudian di sini min cosinus kuadrat x kemudian ditambah cosinus x dibagi sin x ditambah 1 dikuadratkan. Oke, ini sama dengan ini sin kuadrat x dengan cos kuadrat x berarti min 1 ya. Jadi min 1 kurang sin x ditambah cos x dibagi sin x tambah 1 dikuadratkan. Kemudian yang C, hx sama dengan 1 kurang tan x dibagi 1 ditambah tan x. Maka turunannya h aksen x sama dengan 1 ditambah tan x dikalikan turunan dari 1 min tan x adalah min sekan kuadrat x dikurang 1 kurang tan x, turunan dari 1 ditambah tan x adalah sekan kuadrat x dibagi 1 ditambah tan x kuadrat. Ini sama dengan min sekan kuadrat x kemudian min tangan e kali sekan kuadrat x min sekan kuadrat x plus tangan x kali sekan kuadrat x dibagi 1 ditambah tan x dalam kurung dikuadratkan. Ini dicoret berarti hasilnya adalah min 2 sekan kuadrat x dibagi 1 ditambah tan x dalam kurung kuadrat ya. Nah, kalau mau diarahkan ke semua ke tangan boleh, jadi begini, min 2 kali 1 ditambah tangan kuadrat x dibagi 1 ditambah tangan
X dalam kurung kuadrat. Contoh 13. Tentukan fungsi turunan pertama dari Y sama dengan 1/2 sin X ditambah 3 cos X. Berarti Y aksen sama dengan 2 sinus X ditambah 3 cosinus X dikalikan 0. Kemudian kurang 1 dikalikan turunan dari penyebutnya adalah 2 cos X min 3 sin X dibagi 2 sin X ditambah 3 cos X dikuadratkan. Ini sama dengan, berarti ini adalah 3 sin X min 2 cos X dibagi 2 sin X ditambah 3 cos X dikuadratkan. Oke. Kemudian yang B, berarti ini F aksen X sama dengan ya, X cos X, turunan dari X min 1 adalah 0, kemudian min X min 1, nah turunan dari penyebutnya adalah X dikalikan min sin X, kemudian ditambah cos X dikalikan 1 dibagi X kali cos X dalam kurung kuadrat sama dengan ini 0, ini adalah jadi min. Oke, kita selesaikan dulu ini. Ini jadi min X plus 1 dikalikan min X sin X ditambah cos X dibagi X kali cos X kuadratkan. Ini sama dengan, kita kalikan, berarti X kuadrat sin X kemudian min X cos X kemudian min X sin X ya, kemudian plus cos X dibagi X dibagi X kuadrat cos kuadrat X ya. Oke, di sini nggak ada yang bisa dicoret ya. Nah, kemudian yang C adalah GX sama dengan tan X dibagi cos X kurang sin X. Berarti G aksen X sama dengan cos X kurang sinus X dikalikan sekan kuadrat X kurang tangen X, ini adalah min sin X kurang cos X ya, dibagi cos X kurang sin X dikuadratkan. Ya, kita kalikan saja. Ini sekan itu adalah 1 per cos ya, 1 per cos, jadi ini adalah sekan X, kemudian ini min tangen X kali sekan X, kemudian ini plus tangen X kali sinus X, kemudian plus sinus X dibagi cos X kurang sinus X dikuadratkan. Contoh 14, tentukan f aksen C untuk nilai C yang diberikan. Yang pertama fx sama dengan x sin x, untuk C nya adalah pi per 2.
berarti f aksen x sama dengan ini x, kemudian turunan dari sin x adalah cos x, kemudian ditambah sin x, turunan dari x adalah 1. Ini sama dengan x cos x ditambah sin x. Kemudian f aksen untuk pi per 2 berarti pi per 2 dikalikan cosinus pi per 2 kemudian ditambah sinus pi per 2. Pi per 2 cosinus pi per 2 itu adalah 0 ditambah sin pi per 2 itu adalah 1. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian yang B berarti ini ada f aksen x sama dengan x pangkat 3 dikalikan min sin x ditambah cos x kalikan 3x kuadrat, atau kita tulis dulu adalah min x pangkat 3 kali sin x kemudian ditambah 3x kuadrat dikalikan cos x. Kemudian f aksen pi sama dengan min pi pangkat 3 sin pi kemudian ditambah 3 pi kuadrat cos pi. Min pi pangkat 3 dikalikan 0 ditambah 3 pi kuadrat dikalikan min 1. Berarti di sini adalah 0 min 3 pi kuadrat atau sama dengan min 3 pi kuadrat. Kemudian yang C ini f aksen x sama dengan x kemudian turunan dari sin x adalah cos x min sin x turunan dari x adalah 1 dibagi x kuadrat. Oke, ini sama dengan x kali cos x min sin x dibagi x kuadrat. Kemudian f aksen untuk pi per 3 berarti pi per 3 kali cos pi per 3 kemudian kurang sin pi per 3 dibagi pi per 3 kuadrat sama dengan pi per 3 dikalikan cos pi per 3 setengah, berarti ini adalah pi per 3 dikalikan setengah kemudian kurang ini setengah akar 3 dibagi pi per 3 berarti pi kuadrat per 9. Oke. Nah, kemudian pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 18 saja. Berarti ini sama dengan 3pi ini dikalikan 18 adalah berarti min 9 akar 3 ini kalikan ke 18 berarti 2pi kuadrat. Contoh 15, tentukan f aksen C untuk nilai C yang diberikan. Yang pertama fx sama dengan 1 per x sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan x kali sin x dikalikan 0. 0 itu turunan dari 1 kurang 1 dikalikan turunan penyebutnya adalah x kali cos x kemudian ditambah sin x dikalikan 1 dibagi x sin x dikuadratkan sama dengan ini 0 jadinya adalah min x cos x min sin x dibagi x sin x dikuadratkan. Kemudian kita cari f aksen pi per 2 sama dengan
min pi per 2 cosinus pi per 2 min sinus pi per 2 dibagi pi per 2 dikalikan sinus pi per 2 kuadrat. Nah, untuk pembilangnya kita tahu bahwa cosinus pi per 2 itu adalah 0, berarti ini sin pi per 2 adalah 1, berarti min 1 dibagi, nah ini sin pi per 2 1, berarti ini pi kuadrat per 4 atau min 4 dibagi pi kuadrat. Kemudian B, fx sama dengan x kuadrat dibagi cos x, maka turunannya f aksen x sama dengan cos x dikalikan 2x kurang x kuadrat dikalikan min sin x dibagi cos kuadrat x sama dengan 2x cos x kemudian ditambah x kuadrat dikalikan sin x dibagi cos kuadrat x. Kemudian kita cari f aksen untuk pi, berarti 2pi dikalikan cos pi ditambah pi kuadrat dikalikan sin pi dibagi cos kuadrat pi. Oke, kita tahu cos pi itu adalah min 1, sedangkan sin pi itu adalah 0, berarti ini adalah min 2pi dibagi ini adalah 1 sama dengan min 2pi. Kemudian yang C, f aksen x sama dengan sin x dikalikan ini adalah min sin x, kemudian min cos x min 1 dikalikan cos x dibagi sin kuadrat x. Berarti ini hasilnya adalah min sinus kuadrat x kemudian min cosinus kuadrat x kemudian ditambah cosinus x dibagi sin kuadrat x sama dengan ini, berarti min 1 ditambah cosinus x dibagi sin kuadrat x. Kemudian kita cari f aksen untuk pi per 6, berarti min 1 ditambah cosinus pi per 6 kemudian dibagi sin kuadrat pi per 6 sama dengan min 1 ditambah setengah akar 3. Kita tahu bahwa sin pi per 6 adalah setengah, setengah dikuadratkan adalah 1/4. Kemudian pembilang dan penyebutnya kita kalikan 4, berarti hasilnya adalah 4 ditambah 2 akar 3. Contoh 16, tentukan f aksen C untuk nilai C yang diberikan. Yang pertama, fx sama dengan 2 sin x kurang 1 dibagi cos x. Kita cari turunannya, f aksen x sama dengan cos x dikalikan ini 2 cos x ya. Kemudian min 2 sin x min 1 dikalikan min sin x dibagi cos kuadrat x. Ini sama dengan 2 cos kuadrat x kemudian plus 2 sin kuadrat x kemudian min sin x dibagi cos kuadrat x. Ini sama dengan, berarti ini adalah 2 kurang sin x dibagi cos kuadrat x.
Kemudian kita cari F aksen untuk 2pi per 3 sama dengan 2 kurang sin 2pi per 3 dibagi cos kuadrat 2pi per 3. Ini sama dengan 2 kurang, kita tahu sin 2pi per 3 itu adalah setengah akar 3. Kemudian kosinus 2pi per 3 itu adalah min setengah dikuadratkan, berarti 1/4. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan 4, berarti 8 kurang 2 akar 3. Yang B turunannya F aksen X sama dengan ini sin X kurang cos X dikalikan min sin X. Kemudian min cos X dikalikan turunan daripada penyebutnya adalah cos X plus sin X dibagi sin X min cos X dikuadratkan sama dengan min sin kuadrat X kemudian plus cos X sin X, kemudian ini min cos kuadrat X min cos X sin X dibagi sin X min cos X kuadrat. Nah ini bisa dicoret ini. Kemudian ini adalah jadinya di sini sin X kurang cos X dikuadratkan, ini adalah min 1. Kemudian kita cari F aksen untuk 3pi per 4 ya. F aksen untuk 3pi per 4 sama dengan min 1 dibagi sin 3pi per 4 kurang cos 3pi per 4 kuadrat. Min 1 dibagi, kita tahu bahwa sin 3pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Kemudian min cos 3pi per 4 itu adalah jadi plus setengah akar 2. Berarti di sini akar 2 dikuadratkan. Jadi min atau langsung saja min setengah. Yang C F aksen X sama dengan sin X ditambah cos X dikalikan turunan dari pembilangnya adalah berarti ini cos X ini plus sin X. Kemudian min sin X kurang cos X, turunan dari penyebutnya adalah cos X, kemudian ini jadi min sin X dibagi sin X ditambah cos X dikuadratkan. Ini sama dengan, jadi ini adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X dikalikan cos X. Kemudian ini, nah ini kan kita keluarkan minnya dari sini, berarti nanti sin X min cos X, berarti tapi di sini positif, berarti sini positif sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X min 2 sinus X kali cosinus X ya. Nah berarti ini dicoret, ini dicoret, berarti ini adalah 2 ya. Penyebutnya sin X ditambah cos X kuadrat, pembilangnya adalah 2. Jadi F aksen untuk pi per 4 ini sama dengan 2
dibagi sinus pi per 4 ditambah kosinus pi per 4 dikuadratkan. Kita tahu bahwa sinus pi per 4 itu sama dengan kosinus pi per 4, yaitu setengah akar 2. Berarti ini akar 2, berarti 2 dibagi akar 2 kuadrat, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.